Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat selanjutnya salawat serta salam sama-sama kita ucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama sekali orang-orang tua saya, kesempatan yang berbahagia dan selamat saya kepada jajaran pengurus masjid dan muslimin yang hadir, dan selamat saya pada kesempatan pagi ini berbicara sedikit beberapa konsep yang ditawarkan. Dari silang beberapa konsep yang ditawarkan Al-Quran dalam kehidupan ini agar kita hidup ini tidak sengsara. Yang pertama kita melihat di dalam surah 91. Yang pertama konsep Al-Quran menawarkan dari sengsara. Teksnya berbunyi alladzina yazkuruna wa junubihim wa ala junubihim. Jadi kita harus senantiasa ingat keadaan berdiri, kalau jangan ada putus ingatan kita kepada Allah. Dan dalam perjalanan hidup saya sadari, saya akan dijamin orang-orang yang putus ingatnya kepada Allah pasti sengsara. Menurut konsep Quran, mau dibantah itu persoalannya. Boleh saja gitu sebelum selesai hidup. Yang pertama. Nah, yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Akan pikiran lihat yang Allah ciptakan di langit. Orang sudah tidak mau berpikir terhadap ciptaan di sengsara karena hidup yang dibawa oleh badai dunia yang tidak jelas arahnya. Coba kita rasakan sendiri. Kalau dalam bahasa yang paling akrab barangkali dari pikir. Kemudian yang ketiga, konsep Quran menawarkan kepada kita bagaimana khalaqata azabati. Kalau udah ingat Allah mau mikir, lagi Anda memandang bahwa apa yang
yang diciptakan Allah itu sia-sia. Baru nanti bisa kata bahwa kina azabannar, kalian akan terjauh dari azab neraka. Kalau sudah azab neraka kata jauh dari kita, sebelum sampai ke neraka pun kita sudah sengsara. Yang pertama melupakan Allah. Kalau sudah jamin orang lupa kepada Allah, Allah lupakan dia. Orang dilupakan Allah pasti lupa diri. Orang lupa diri sengsara. Itu kajikan saja ke diri kita yang sudah menempuh hidup ini untuk diperdebatkan. Kemudian orang yang tidak menggunakan pikirannya pasti sengsara. Tapi kalau dasar ingat Allah itu kita gunakan pikiran kita untuk melihat ciptakan Allah ini, ciptaan Allah ini, kita berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Dan menurut Quran, dari Quran itulah orang yang disebut ulul albab, orang yang mendalam pikirannya. Tapi nggak ngawur-ngawur gitu, karena dasarnya ingat Allah. Nah, sekarang coba kita analisis ya. Benar nggak ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, orang yang sudah bisa sampai ke tingkat tiga pemahaman konsep hidup yang ditawarkan Quran agar jangan sengsara ini, pasti nanti melihat bahwa dalam kehidupan itu bukan persoalannya apakah dia berhasil atau dia gagal. Saja mulai melihat berhasil gagal, dia pasti menderita. Tapi dia lihat keberhasilan itu juga ujian. Misalnya dia berkedudukan, hati-hati, jangan awak meremehkan orang tak berkedudukan. Gitu. Karena kedudukan yang ada pada kamu itu kata Allah itu ujian buat kamu. Bukan membuat kamu besar di mata orang, gitu, tapi ujian di mata Allah. Ketika kamu susah, kamu jangan merasa kecil sekali jadi orang susah, karena susah itu ujian yang bisa membuat kamu nanti besar di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak akan ada arogan atau katakan bahasa khasnya kesombongan karena memiliki ilmu yang tinggi. Tidak ada kesombongan karena memiliki harta yang banyak. Tidak ada kesombongan memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat yang kita miliki. Kenapa? Karena itu bukan persoalan prestise, tapi persoalan Allah menguji kita. Maka dijadikan nabatalihi faja'alnahu sami'an basira. Iman mungkin dibaca di surah Al-Insan itu. Nabatalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi kasih kita ini mau mendengar, kasih kita mau melihat gitu. Insya Allah saya yakin kalau kita bisa menangkap pesan konsep ini di dalam kehidupan kita, kesengsaraan itu akan terjauh. Kita nggak pernah ada lagi merasa bahwa yang ada dalam pemilikan kita itu adalah membuat kita naik ke atas, membuat kita rendah. Tidak ada itu, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pernah saya membaca salah satu kitab, saya selalu membaca terjemahannya. Dan ulama yang dulu agak sepi betul, Bapak kenal, orangnya pasti tak kenal mungkin sebenarnya. Waktu saya baca satu ungkapan Rumi, apa kata Rumi? Yang menerjemahkan dalam kehidupan yang dimaksud dengan ma'allah serta Allah. Kalau kalian bersama manusia seluruh dunia ini, kalau kalian tidak bersama Allah, itu kalian sebenarnya sendirian. Jadi walaupun kita terkenal itu sampai sedunia ini, kalau keterkenalan kita bukan karena Allah, itu sebenarnya kita tidak ada apa-apanya. Kita sendiri itu.
Tapi kalau kita bersama Allah, sendiri pun kita, tak ada orang dunia yang kenal sama kita. Itu artinya kita adalah bersama dengan seluruh orang dunia. Bayangkan kalau kita bersama Allah, sendirian pun kita, itu kita udah dinilai Allah, kita bersama untuk seluruh orang di dunia. Tapi kalau kita bersama dengan manusia yang melupakan Allah, itu tidak akan pernah ada kita dinilai oleh Allah bersama dalam hidup ini. Inilah orang yang sendirian hidup, yang nanti akan sengsara dunia dan akhirat. Dan kita sudah punya konsep ajaran yang saya sampaikan, kita harus menyadari Allah bersama Allah. Kemudian punya konsep ajaran bahwa kita disertai Allah dimanapun. Kemudian kita betul-betul diawasi Allah dimanapun, ainama kuntum, ya wa huwa ma'akum ainama kuntum, dimanapun kamu berada, kamu bersama Allah. Dia menyertai kamu dan dia mengawasi kamu dan dia minta pertanggungjawaban nanti setelah kembali menghadap Allah terhadap apa yang kita lakukan. Ini menarik. Coba kita periksa selalu soal Al-Imran tadi ketiga ayat 190 191. Nah, kemudian konsep yang ditawarkan oleh Al-Quran lagi agar kita hidup ini terjauh dari sengsara. Yang pertama, di dalam surah 49 Al-Hujurat ayat 12 itu, kita nggak boleh berprasangka di dalam kehidupan kita. Nah, coba kita di dalam jemaah ini atau di dalam kehidupan dimanapun kita berada, jangan membangun prasangka. Diusahakan kita membiasakan berdialog. Kalau kita mau menawarkan Islam ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan, kalau ada kebenaran itu sampaikan dengan cara mau'izah, kemudian mujadalah. Jadi lebih menawarkan, biasakan kita berdialog, ambil satu keputusan. Jadi ayat dibacakan Imam kita, wa syawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Kita harus betul-betul kalau ingin tidak sengsara dalam hidup ini, baik secara pribadi atau dalam keramaian. Kita sudah punya konsep juga. Orang bersama Allah sendiri pun dia dalam keramaian. Orang tidak bersama Allah, walaupun bersama manusia berjuta-juta saja kumpul, dia tak terhitung orang yang bersama karena dia tidak bersama Allah. Kalau bersama Allah kita punya dunia ini semua. Kalau kita lepaskan Allah kita sendiri, itu kata Allah. Dan udah lupa, aku akan lupa kepada kalian yang dihitung dan yang ramai ini. Kemudian nanti akan betul-betul buktikan kalian akan melupakan diri kalian sendiri. Begitu selesai hidup ini, dari hidup sampai selesai kalian akan sengsara. Itu yang pertama. Lagi dalam bagian yang kedua, jangan membangun prasangka. Kemudian yang kedua, kalau kita mau terjauh dari sengsara, mau secara pribadi, keluarga, masyarakat, jemaah, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Biasakan saja. Hidup ini kita dengan Allah. Tolong periksa betul diri kita di hadapan Allah. Jadi jangan keluar. Bolehlah kita kira-kira mengaji terus gitu, artinya di dalam kehidupan ini ngaji terus kita nanti pasti itu. Kalau kita udah lebih banyak konsennya kepada luar, lupakan diri gitu. Kan pepatah-pepatah kita pernah mengatakan begitu, Pak. Kadang-kadang kita kan terbiasa kalau besar kali di dekat mata kita nggak nampak, kecil dijauhkan nampak kita.
Nah, maksud saya ini jangan dibiasakan, bukan berarti mengkritik orang, tapi kita jangan membiasakan hidup seperti ini karena itu membawa sengsara pada diri kita dan bisa membawa sengsara kepada orang lain. Nah, itu yang kedua pada ayat ini yang ditawarkan kepada kita menjelang ayat 12. Kemudian yang ketiga, Al-Quran menawarkan agar hidup ini tidak sengsara, jangan menggunjing. Nah, kan bisa kita lakukan. Saya yakin betul bisa. Jadi perlunya kita sebenarnya berprasangka, tak perlu kita mencari kesalahan orang lain. Ini Allah yang bilang sebagai satu konsep hidup kita kalau mau terjauh dari sengsara, jangan melibat gitu. Nah, kalau ini dalam kehidupan kita memang betul-betul bisa kita tata rapi, ya ada jaminan dari Allah kita tidak sengsara. Kalau kita tidak sengsara, berarti kita bahagia. Saya selalu sampaikan konsep ceramah saya pasti itu berulang gitu. Dan nanti ketemu lagi dia, itulah yang dimaksud dengan sa'adah fid dunya wal akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Kenapa kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Padahal ada konsep yang ditawarkan dalam hidup kita secara pribadi dan dalam hidup kita secara bermasyarakat itu kita tinggalkan, mana mungkin kita dapat kebahagiaan dunia dan akhirat walaupun kita mengajukan tangan bermohon kepada Allah. Kalau konsep ini tidak kita praktekkan, enggak mungkin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa betul-betul menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja ini bukan kerja kecil, kan? Itu kerja besar ya untuk generasi. Hanya Jumat malam itu saya sampaikan. Nah, ini kerja generasi. Ya, maka ada dua status kemanusiaan kita yang perlu kita perhatikan betul sungguh-sungguh. Yang pertama, generasi tua. Tapi dimaksud di sini bukan hanya sekedar generasi tua biologis seperti ayah dan ibu, tapi generasi macam kita ini sebenarnya itu sudah dituntut oleh Allah untuk memikirkan orang-orang yang kita tinggalkan. Jadi proyek-proyeknya seharusnya macam kita ini berpikir betul, mengarahkan betul tadi, karena kita ingat Allah, kita gunakan pikiran kita, seluruh ciptaan ini tidak ada sia-sia. Maka program kita hari ini dengan status kita udah tua, kita harus mikir yang ditinggalkan ini harus lebih baik dari kita. Ini masih kita buat lagi nanti dalam kehidupan ini, kegiatan-kegiatan yang kita tampilkan sebagai orang tua yang bisa nanti terwarisi lebih buruk dari kita nanti sepeninggal kita. Ini yang harus sebenarnya. Nah, kalau udah mikir, coba kalau kita periksa nanti, baik Rasul, Nabi-Nabi terdahulu, baik para sahabat, itu mikirnya itu nggak pernah. Bahkan selalu kalau ustaz-ustaz kita dari kita kan menyampaikan Rasulullah itu udah mau meninggal umatku. Kita nggak pernah, kita ulangi itu dalam perkataan, tapi kita nggak pernah memikirkan umat ini. Kita punya masjid bagaimana mengelola anak-anak cucu kita ke depan supaya selamat. Kita punya sekolah, kelola dengan baik supaya anak-anak cucu. Kita punya kedudukan, bantu itu. Kita punya uang, bantu itu. Kan begitu caranya. Supaya orang-orang yang tinggal sepeninggal kita ini lebih baik dari kita. Nah, saya sampaikan poin yang ketiga itu. Yang pertama apa? Pertama, jangan tinggalkan generasi kita. Jangan tinggalkan generasi kita yang bodoh terhadap agama. Mana bedanya ini? Untuk masyarakat, masjid, alhamdulillah, kita laksanakan itu. Untuk generasi anak-anak kita sekolah itu nggak bisa main-main.
Kita kumpulkan pun anak-anak didik kita yang kita kelola betul dengan pandai betul 100% pun bisa gagal kalau kita tidak bangun kesetaraan. Kita bangun saja kesetaraan, nanti orang-orang yang tidak cerdas ngumpul makan saja kita umpamanya tak ada pikiran kita. Ada orang yang cerdas betul tapi nggak ada kesetaraan, itu aja gagal kalau kita lihat. Bapak Ibu boleh baca itu. Bagaimana dulu Singapura. Ini kita tidak, nanti kalau udah berilmu kita terpisah dari orang lain, merasa hebat kali, tak ada kesetaraan lagi. Kalau udah kaya udah hebat kali, karena ngumpul sama-sama orang kaya saja. Datang orang miskin pula, ngumpul sama-sama orang miskin saja. Orang bodoh mengumpul sama orang bodoh, kita setara di mata Tuhan. Jadi ini yang betul pertama yang saya sampaikan. Nah, kemudian yang kedua, kita harus jangan meninggalkan generasi kita dari konsep yang ditawarkan ini, dan jangan sengsara karena dia besar kali konsepnya, maka kita juga harus jangan meninggalkan orang-orang yang takut. Takut itu artinya abai saja kepada ajaran Islam itu. Islam menyuruh jujur, awak tak jujur di dalam kehidupan yang dah tahu orang pun awak tak tahu malu. Kenapa aja tuh? Dia tahu awak harus hidup ini jujur. Kenapa tak jujur? Harus tak tahu hidup ini disiplin. Kenapa tak disiplin? Coba kita latih betul-betul. Dan saya yakin masih bisa, kita sedang berproses. Nah itu takut namanya. Jadi tinggalkan generasi kita yang betul, jangan dia bodoh terhadap ajaran Islam dan jangan dia meninggalkan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kita harus betul-betul mempersiapkan orang yang nanti jangan lemah imannya. Saya sudah berulang katakan itu, iman itu adalah membangun visi hidup kita, harapan hidup kita. Sedangkan ilmu cara mendapatkan harapan. Jadi kalau orang lemah imannya itu udah nggak ada harapan hidupnya lagi menurut konsep kesuksesan ini. Dan orang yang tidak ada ilmunya nggak bisa dia mencapai harapan. Jadi seberapa tinggi pun ingin harapan orang beriman, kalau tak ditopang dengan ilmu itu angan-angan. Nah ilmu itu bagaimana cara mendapatkan harapan, sedangkan iman itu membuat orang punya harapan. Iman membuat orang sadar berdosa, tapi dengan ilmu dia cara tahu bertobat kepada Allah untuk menutupi dosanya. Kalau hanya sadar berdosanya, tak tahu cara untuk menutupi dosanya, bagaimana dia? Iman ilmu itu harus bersatu. Lalu nanti dalam konsep yang pernah saya ajarkan, baru Allah memberikan supremasi kepada kita. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bersatu iman dengan ilmu itu baru naik. Jadi kalau kita nanti meninggalkan generasi lebih bodoh dari kita, kapan naiknya lagi? Kalau kita meninggalkan generasi yang acuh saja terhadap ajaran agama ini, kapan mau naik lagi? Kalau kita meninggalkan generasi yang betul lemah iman, apa lagi? Ayo kita sekarang ini, kita punya sarana masjid, kita punya sarana pendidikan, ayo kita kelola betul. Bisa di sini kembangkan sayap kita di masjid-masjid yang masih lemah. Saya tertarik dengan Nazar luar biasa gitu. Di sini bisa dalam ukuran material. Gitu. Bekerja sama dengan masjid-masjid yang kadang-kadang tabung impaknya mengaji, Pak. Kami mengaji itu di masjid di rumah sana 100, kadang 85.000 satu tabungan dibuka. Bagaimana mau memajikan itu? Kita ada uang tidak ke arah sana gitu. Kekuatannya sekedar itu. Nanti kita berat bertanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Padahal kita punya, hanya saja itu yang saya ingin ingatkan. Tidak ada kepentingan. Tuhan saya tidak pernah ada bicara untuk kepentingan yang lain. Nah itu
betul-betul kita perhatikan. Dan betul boleh nanti, boleh turun nanti. Kami di sana ada sekitar 18 masjid itu. Jadi coba bayangkan mengundang Ustaz 350 ribu dapat 85, 180 itu tabungan. Mengimpakkan diri saya ceramah tak dibayar. Nah itu betul-betul kita perhatikan. Nah yang kedua semalam status sebagai anak. Yang anak kita ini juga ayah, mungkin sebagai anak. Coba pikirkan juga orang-orang yang udah tua ini macam kita ini. Yang udah bekerja semalam itu 30 berapa puluh tahun lah kalau pegawai negeri baru usia. Pekerjaan itu ada sekitar berapa puluh tahun. Om yang udah bekerja di perusahaan dan apa bukan, udah semua itu kan. Kita dari bekerja itu kan ada dua nanti yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan itu. Kenapa kau lakukan pekerjaan itu? Benar nggak cara kau melakukan? Itu kan dipikirkan kalau ada tua ini. Itu kalau nggak dihapus nanti risikonya tinggi kalau ada kekurangan dan kelemahannya. Jadi anak pun dibantu itu. Kalau punya anak, punya ayah, ibu itu dibantu, jangan direpotkan dia lagi. Ya, begitu mesti. Ya, beramal. Ya, buat kebaikan. Kan begitu kita. Dulu dia habis-habisan menyekolahkan kita. Ada yang di Singapura, ada yang di Belanda, ada yang di Jerman. Dia nanti di sana juga nggak dekat dengan Allah. Allah di sini habis-habisan juga melanggar aturan Allah, ngirim dia biaya. Begitu Allah mau mati, tak ada satupun persiapan yang serius untuk menghadapi kematian. Hidup seperti apa? Hidup ini dari hidup menuju mati, dari Allah kembali ke Allah. Nggak ada satupun. Selalu saya kalau bahasa gue ini agak serius begini. Ya kalau bahasa gue kita ini asal tua kan pada rusak semua ini underdeal kita. Sebenarnya itu kan bahasa isyarat. Rahman, itu udah usah nonton kamu. Itu artinya apa? Gak usah kau takut-takut kali dengar. Kau akan dipindahkan ke dalam hidup yang tak perlu lutut lagi. Jadi gak usah kau risaukan lutut kau itu sakit. Gak usah kau risaukan matamu kabur. Sebentar lagi kau masuk kepada kehidupan yang gak perlu mata ini, yang perlu mata hati kau yang hidup itu. Awak pula udah sakit, risau kali dengan sakit. Bukan hidup itu kemewahannya pada orang sehat, pada orang sakit. Hidup sehat dan sakit itu ujian untuk lulus hidup setelah mati. Jadi nggak usah diayat-ayat kali sakit lutut itu. Saya pun udah sakit di lutut saya. Nggak ada pura-pura tak tahu ini sih. Ya karena memang itu kodenya gitu. Ini bahwa kita sebentar lagi mau pindah memang tak ada satu pun yang bisa dipakai. Itu kan ayat yang kita bacakan di Jumat semalam. Yauma la yanfa' malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta dan anak yang kalian perjuangkan, yang membuatkan besar di dunia tapi terasing dari Allah, itu nanti tidak ada satu pun yang bisa menolong kalian. Kalian pernah menolong di dunia ini, takkan bisa kalian pernah lagi menolong nanti di hadapan Allah. Kalian tertolong di dunia ini, tidak akan bisa kalian minta tolong nanti di hadapan Allah. Semua kalian akan berhadapan dengan urusan yang sudah diurus oleh Allah langsung. Wal amru yawma idzin lillah. Kita lihat di dalam surah Al-Infitar. Kan begitu bahkan yauma la tamliku nafsun bi nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yang ke-20 tahun itu jadi imam di masjid Perumnas itulah yang kecintaan saya. Sampai nanti ke situ saya nangis. Karena ada nanti suatu urusan yang sudah di tangan Allah, nggak ada lagi. Hari ini saya bisa nolong, saya punya anak 4, saya tolong semuanya gitu, sampai di rumah tangga saya tolong. Tapi ingat nanti satu ketika nanti kita nggak bisa saling tolong menolong. Kalau kau ingin tolong menolong, kau gunakan sekarang ini sebelum kita berhadapan dengan Allah nanti membawa amal kita masing-masing. Nah ini dia. Maka pagi ini bukan saya mengulang ceramah, jangan bermasalah. Saya ingin sampaikan pagi ini adalah bagaimana konsep kita dalam hidup ini jangan
sengsara. Jadi apa kalau Ustaz, konsepnya apalah kalau memang bahasa singkatnya apa gitu? Seluruh persoalan yang ada di dunia, nggak ada itu yang membuat kita besar dan nggak ada membuat kita kecil. Itu semuanya ujian. Dari ujian itulah baru kita besar atau kecil. Jadi orang sekaya apapun akan kecil di mata Tuhan kalau tidak lulus ujian. Orang sesusah apapun kalau lulus ujian dia akan besar di mata Tuhan. Jadi bukan itu yang ada ini. Jadi kita gunakan kebesaran yang ada di dunia, kekecilan di dunia ini biasa aja gitu dalam hidup ini untuk lulus ujian di hadapan Tuhan. Nah caranya tadi bagaimana? Ya kita gunakan. Kalau kita dapat ilmu, gunakan betul-betul untuk mencerahkan umat manusia ini. Kalau kita dapat harta, bantu perjuangan agama itu agar jangan generasi kita bodoh, jangan generasi kita meninggalkan agama, jangan generasi kita lemah iman. Itunya guna uang yang kita pegang itu, gunakan. Saya berulang mengatakan itu kan, berulang hadis itu, yang hadis itu paling saya cintai dalam hidup. Orang banyak dalam surga itu hanya dua kata Allah. Yang pertama takwa Allah itu dilihat dari peribadatannya. Yang ketiga, yang kedua adalah yang banyak masuk surga itu adalah orang yang husnul khulqi, yang dilihat adalah betapa dia mengurus kehidupan ini terhadap orang lain. Kalau banyak hadis-hadis yang kira-kira menyatakan nanti masuk surga sekali saja umroh bisa masuk surga, itu kadang-kadang tereksploitasi dia. Karena kebetulan cocok dengan travelnya, jadi hadisnya kita paksakan untuk orang dapat surga hanya modalnya umroh. Akhirnya bapak itu 80 kali umroh tapi pelit di setengah mati gitu. Terus saya tengok-tengok di surga gitu, orang pelit tidak ada gitu. Sudah banyak itu ayat surga, itu ada satu buku mengenai surga, neraka, salaman gitu. Ya hanya bahas tentang surga saja. Jadi saya periksa di situ tidak ada orang pelit, tidak ada. Walaupun umroh 100 kali. Tapi jangan di-share-share pula, ini bukan omongan-omongan yang mau diviralkan, tapi masukkan ke hati. Nah, mudah-mudahan kira-kira pagi ini kita bisa termotivasi. Senang sekali sudah berulang. Saya nggak pernah ada muji-muji. Pernah yang saya puji harus saya puji, yang saya kritik harus saya kritik. Begitulah, cuman gaya saya. Tapi tolonglah kita gunakan betul ini bisa sebenarnya dari pertama saya dulu demi Tuhan, saya ingin ini bisa jadi percontohan dan kita pasti bisa kalau kita bersama Allah, kalau kita disertai Allah, kalau kita diawasi oleh Allah, dan kalau kita betul-betul sama-sama ingin bertanggung jawab di hadapan Allah, bukan semasa sama kita. Ada artinya kita betul bangun suatu kesatuan, tapi Allah kita tinggalkan. Dan kita juga jangan pula Allah aja perasaan dekat dengan kita, orang kita tinggalkan, itu tertipu yang begitu. Jadi nggak usah mengasih nyali takut pula sama Tuhan karena mau dengan Allah, bukan begitu konsepnya. Masuk saja dalam kehidupan ini, urus, hadapi tantangan, hadapi seluruh persoalan. Insyaallah kita bisa selamat dunia. Barangkali demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berbicara tentang persoalan kehidupan beragama kami, berikan kemampuan untuk dapat memahami dan kekuatan untuk dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kami. Selalu kami penuh kekurangan dan kekurangan. Depan kami menginginkan hidup ini lebih baik, berikan kemampuan kepada kami untuk memahami baik dan mempersiapkan generasi yang lebih baik dari kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk taat kepada-Mu ya Allah, dan melahirkan generasi yang lebih taat daripada kami. Dan kemampuan kepada kami untuk meneguhkan iman kami dan
melahirkan generasi yang lebih teguh iman. Bantulah kami dan tolonglah kami. Allah yang Maha. Ya Allah, kami masih Engkau karuniakan nikmat di antara saudara kami ada yang sudah berpulang. Kedua orang tua kami, para istri kami, suami kami, bahkan anak-anak kami. Dan khusus ya Allah, jemaah kami yang pernah bergabung di masjid ini semenjak masjid ini berdiri. Ada yang pernah bisa kami buat lagi ya Allah, kecuali mohonkan kami benar kepada Allahumma ghafir lahum ya Allah. Warhamhum beri rahmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.